Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 11. 1 Korintus 11 ayat 11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Amin. Pernikahan tidak menyelesaikan masalah kita. Pernikahan tidak menciptakan masalah kita. Pernikahan justru mengungkapkan masalah kita. Pernikahan hanya memperbesar masalah yang sudah ada saat kita masih lajang. Jadi, jika pernikahan tidak menyelesaikan masalah kita, lalu apa gunanya pernikahan? Mengapa Tuhan merancang pernikahan sejak awal? Salah satu alasannya adalah Tuhan menciptakan pernikahan untuk persahabatan yang mendalam antara pria dan wanita. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 dikatakan dalam rencana Allah pria dan wanita saling membutuhkan. Baik kita menikah atau tidak, jika kita seorang wanita, kita membutuhkan pria dalam hidup kita. Jika kita seorang pria, kita membutuhkan wanita dalam hidup kita. Mengapa? Karena tidak seorang pun memiliki citra Allah yang sempurna. Wanita mendapatkan sebagiannya dari pria, dan pria mendapatkan sebagiannya dari wanita. Dan kita saling membutuhkan. Tuhan menciptakan kita seperti ini. Tuhan menciptakan gender, seks, dan pernikahan. Sungguh Tuhan yang luar biasa. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Tuhan menciptakan pria terlebih dahulu dan kemudian wanita sedikit kemudian? Mengapa Tuhan tidak menciptakan keduanya pada saat yang bersamaan? Saya berpikir Allah melakukannya untuk kepentingan Adam. Saya berpikir Allah ingin Adam menyadari betapa dia membutuhkan seorang wanita dalam hidupnya. Terjemahan baru dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik bagi manusia untuk sendirian. Aku akan membuat seorang pendamping baginya. Kita membutuhkan pendamping di semua bidang kehidupan kita. Tetapi pernikahan adalah cara yang sangat penting untuk menyediakan pendampingan. Pernikahan termasuk dalam kategori hubungan tersendiri. Berikut adalah apa yang Yesus katakan tentang hal itu. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan sejak awal penciptaan. Inilah sebabnya mengapa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya dipersatukan menjadi satu. Karena mereka bukan lagi dua tetapi satu. Janganlah ada orang yang memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah. Bagian ini menyampaikan 3 poin utama tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan adalah rencana Allah. Itu bukan tradisi yang bisa kita buang begitu saja. Yang kedua, pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi, untuk suatu tujuan, penciptaan semua orang lain. Pernikahan dirancang, yang ketiga, pernikahan dirancang untuk bersifat permanen. Itu tidak selalu terjadi, tetapi pernikahan dimaksudkan untuk seumur hidup. Apakah kita menyadari betapa radikalnya ketika pernyataan ini? Meskipun banyak orang tidak mempercayainya, tetapi itu tetaplah kebenaran. Realitas kehidupan saat ini adalah banyak orang hidup di luar pernikahan ideal ini. Tetapi ideal itu masih ada, meskipun bukan realitas yang dijalani atau diterima banyak orang. Ketika kita memilih untuk hidup dalam batasan yang dirancang Tuhan untuk pernikahan, kita akan menikmati hubungan mendalam yang dimaksudkannya untuk dibawanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan Tuhan menjadikan kami saling membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.